Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Ini sepertinya pemerintah akan bagaimana nih, lebih pusing atau memang ini sudah sesuatu yang bisa direncanakan dengan matang, karena kan sekarang juga permasalahan bukan hanya BPJS, ini kan yang diurus pemerintah juga banyak gitu kan. Kira-kira dari masukan dari Mas Hermawan gitu agar nantinya kalaupun ini diturunkan tidak ada dirugikan begitu, semuanya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan. Ya, makasih Mas Ikal. Pertama, pemerintah memang harus siap-siap untuk mengevaluasi postur anggaran tahun ini. Mudah-mudahan bisa disesuaikan pada APBN atau pada APBNP. Andai putusan MA ini memang langsung mengharuskan tindak lanjut, maka tidak ada cara lain. Pemerintah harus segera mencari cara terbaik untuk menjamin postur anggaran ini bisa untuk menanggulangi defisit di BPJS. Yang ingin saya katakan bahwa jangan sampai rumah sakit kita semua saat ini kan gamang. Ketika ini diturunkan, jangan sampai cerita sejak 2017 ini akan terulang kembali. Untuk Mas Cikal dan Mbak Elsa ketahui bahwa sejak 2017 sampai 2020 ini, sebenarnya pembayaran price oleh BPJS ke rumah sakit itu relatif sama dan stagnan. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Sementara dengan adanya inflasi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, anggaran dan biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, mulai dari unit cost, dari perbekalan, fasilitas, pemeliharaan, dan seterusnya, sampai utility cost layanan keseluruhan itu cukup naik, berubah secara signifikan. Inilah yang menjadi beban rumah sakit. Tentu kalau rumah sakit mengalami tantangan dalam pembiayaan dan layanan, itu juga akan berdampak luas terhadap masyarakat kita, kaitannya dengan quality of services. Jadi itu jangka pendek. Pemerintah betul-betul harus melakukan pendekatan moneter. Tetapi jangka menengah dan jangka panjang yang menurut saya adalah pendekatan layanan kesehatan itu sendiri. Kalau dalam 2 hingga 5 tahun ke depan pemerintah mampu betul-betul mengoptimalkan layanan kesehatan dasar, rujukan yang berjenjang itu paling tidak sampai ke level 2 lah. Ada namanya fasilitas rujukan kesehatan tingkat lanjut. Itu rumah sakit kelas C, kelas B, kemudian ada yang top referral atau rujukan tertinggi biasanya yang kelas A. Dan ini kalau bisa makin ke atas itu seperti piramida itu, makin sedikit mengerucut. Nah, kita ini kan jebol karena kasus katastrofik, kasus-kasus pada top referral ini kan tinggi. Jadi biasanya penyakit tidak menular, cancer, diabetes, kemudian stroke dan lain-lain. Dia long care, pelayanan perawatannya lama, membutuhkan alat yang lengkap, sementara probably to fitnya itu relatif kecil. Nah, ini tantangan kita dalam perencanaan kesehatan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, terakhir menurut saya ini dari segi kita semua sebagai masyarakat, dengan adanya momentum 2020 ini memang tantangan kita banyak. Kita masih menghadapi penyakit tropik infeksi. Jangan lupa Mbak Elsa, Mas Cikal, kita masih membahas COVID-19, tetapi kejadian malaria, kemudian DBD bahkan membunuh banyak warga kita ini di tahun dan hari-hari ini juga. Jadi kita tidak boleh lupa penyakit tropik infeksi kita masih tinggi, kemudian penyakit degeneratif atau tidak menular tinggi, ini menjadi double burden buat kita. Beban berganda ini yang harus kita selesaikan dari health approach-nya. Kira-kira begitu. Mungkin juga untuk masyarakat harus ada paling tidak kesadaran bahwa jangan menunggak kalau bisa seperti itu ya. Ini akan membantu juga sebenarnya. Berantas para penunggak. Memang, karena ini namanya beramal secara kelompok. Ini kan gotong royong. Kalau saya lebih suka kata gotong royong. Sebenarnya seperti itu nggak sih Mas Hermawan? Kalau misalnya kita Mas Hermawan sakit, saya nggak sakit, mungkin Mas Hermawan pakai punya saya. Atau sepertinya sebaliknya, seperti itu kan? Betul. Ini gotong royong. Gotong royong. Bahkan tadi ada orang yang mampunya itu bayar di kelas 3, tetapi dia mandiri. Bisa. Maka orang seperti ini adalah orang yang niat baik, amal dunianya baik, insya Allah akhiratnya juga baik. Amin. Baik. Wah, terima kasih Mas Hermawan telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk.